Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Semua ya. Ada yang nggak masuk hari ini temannya? Ada masuk semua. Masuk semua ya? Berarti hari ini kita lengkap. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mulai belajar kita, seperti biasa, silakan berdoa terlebih dahulu. Oke, sekarang Ibra, silakan. Ibu Ibra temannya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Kebiasaan anak Indonesia. 7 kebiasaan ini diharapkan selalu kalian jalani, selalu kalian lakukan setiap hari. Oke, semuanya tadi salat subuh ya? Sudah sarapan ya? Terus apa lagi? Bermasak apa lagi? Terus gemar belajar, tadi malam sudah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Pernah dengar? Belum pernah ya? Ini materi yang sangat menarik. Bapak harap kalian ikuti dengan baik. Baik, sebelum kita bahas agar jiwa nasionalisme kita tetap terjaga, kita bernyanyi lagu Indonesia. Silakan berdiri. Ya. Bandung.
Silakan disimak di depan. Ini gambar apa? Sebuah kelas ya. Kelasnya. Oke, motor dan berantakan. Disimak di sini ada mejanya tidak teratur ya. Kursinya di sini ada tempat sampah, ada sampahnya juga, ada kertas berserakan dan sapunya ini cuma di sini ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kelas kalian seperti pada gambar, apa saja yang harus dilakukan? Kita bersihkan. Oke, untuk membersihkan kira-kira apa saja yang perlu kita siapkan? Terus pen, sekro, apa lagi? Kemudian bagus. Nah, setelah alatnya lengkap, ya kan, baru kita tentukan mana yang mau kita kerjakan, ya kan? Apa dari belakang dulu? Apa kita bereskan meja dulu, betul? Ya kan? Kira-kira apa yang dilakukan pertama setelah selesai kita siapkan alatnya? Apa yang kita lakukan? Oh, disapu dari belakang sana ke sini ya. Oke. Siapa yang ngerjakan? Kira-kira? Hah? Sesuai jadwal. Berarti dengan adanya jadwal piket kita tahu polanya seperti apa. Maksudnya kapan saya harus berangkat lebih awal, ya kan? Untuk membersihkan kan? Nah, cara berpikir seperti ini itu disebut dengan berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional ini sudah kalian lakukan sebenarnya dalam kehidupan sehari. Nanti kita bahas lebih lanjut. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian dapat memahami 4 prinsip berpikir komputasional. Di sini ada 4 ya. Serta mampu memberi contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan belajar kita hari ini ya. Baik. Nah, jadi nanti di kegiatan kita akan ada sesi tanya jawab, ada diskusi bersama kelompoknya, ada simulasi, kita akan bermain sedikit, ada penugasan, ada tugas, dan ada presentasi, ada yang maju ke depan. Iya. Jadi hari ini kegiatannya. Nah, oke. Kenapa kita harus belajar? Kita harus paham berpikir komputasional. Ada beberapa manfaat. Ya, setidaknya ada berapa ini? Ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama, kita akan lebih mudah memecahkan masalah. Jadi suatu masalah, jika kita punya kemampuan berpikir komputasional, maka kita akan bisa menyelesaikan masalah yang sulit kita bisa selesaikan. Seperti apa? Soal matematika, tugas sekolah, masalah sehari-hari. Ini dengan cara-cara yang lebih sederhana, lebih simpel. Yang kedua, belajar berpikir teratur dan sistematis. Apa teratur dan sistematis ini? Kita bisa menentukan urutan langkah-langkah saat kita mau mengerjakan sesuatu. Saat kita mau mengerjakan apa seperti tadi, apa yang harus dilakukan dulu? Nah, kita harus menyiapkan alat-alatnya dulu, gitu ya. Baru kita tentukan siapa yang mengerjakan. Terus dari mana mau dikerjakan? Apa saja yang dikerjakan yang pertama dan kedua dan seterusnya. Yang ketiga adalah mengenali pola di sekitar. Jadi ini akan membantu kalian melihat pola. Pola ini apa, Pak? Sesuatu yang berulang, sehingga kita bisa mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, ini bisa kejadian berulang atau kebiasaan sehari-hari, sehingga lebih cepat memahami pelajaran. Tidak yang cepat tidak cepat menyerah dan menghadapi tantangan. Jadi kita akan gigih. Ya. Terus meningkatkan kreativitas. Terkadang masalah itu harus kita pecahkan, kita butuh kreativitas, ya. Dalam berpikir komputasional ini akan dilatih. Yang terakhir, siap menghadapi dunia digital. Nah, sekarang sudah dalam masa dunia digital.
semuanya serba digital, betul? Apa-apa ini digital, HP, PC dan sebagainya. Sekarang digital semua ya. Sehingga kalau kita tidak siap dengan itu, maka kita akan tertinggal. Betul? Jadi digital itu harus kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan arif dan bijak. Oke. Nah, apa berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti komputer, ya. Memecah masalah besar menjadi kecil, mencari pola, memilih hal-hal yang penting saja, dan menyusun langkah-langkah untuk menemukan solusi. Jadi ini adalah berpikir komputasional. Jadi kita akan mengasah kita untuk bisa memiliki kemampuan berpikir seperti komputer, ya kan? Nah, berpikir komputasional ini ada 4. Yang pertama, jadi ini prinsipnya. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Apa ini Pak? Ada yang tahu? Sebelum kita bahas, ini baru ya kalimatnya ya, katanya baru ya. Nah, sekarang saatnya kalian memahami ini. Baik. Yang pertama, ada pertanyaan. Kalau kita ingin membuat jus buah, apa yang harus dilakukan? Kita ada acara gitu, ya kan? Kalian ditugaskan orang tua kalian buat jus buah. Ayo, kamu buat jus buah. Ini uangnya. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Membeli buah. Terus yang kedua, menyiapkan blender. Terus siapkan gula. Apa lagi? Pakai susu, pakai gelas. Terus jadi yang pertama harus kita siapkan alat dan bahan. Dari satu pekerjaan besar itu kita pecah menjadi beberapa hal yang lebih kecil sehingga kita bisa menyelesaikan tugas itu. Ya. Jadi menyiapkan buah, mengupas dan mencuci buah, memotongnya, memasukkan ke blender, menambahkan gula dan air, dan menyalakan blender. Jadi membuat jus buah kita pecah pekerjaan menjadi lebih kecil sehingga kita bisa mengerjakan, bisa menyelesaikan tugas yang kita dapatkan, yaitu membuat jus buah. Jadi memecah hal yang besar menjadi lebih kecil ini disebut dekomposisi. Jadi dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kenapa harus dipecah? Di sini masalah besar seringkali sulit dikerjakan sekali. Harus kita urut ini. Harus diurut, harus diperinci. Dekomposisi akan membantu kita mengerjakan sedikit demi sedikit. Sama seperti robot atau komputer, mereka butuh instruksi kecil dan jelas. Harus kemana, harus melompat, harus berjalan, harus hidup, harus nyala, dan sebagainya ya. Nah, ini dekomposisi. Ulangi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian sama seperti contohnya di rumah kalian ada hajatan. Misalkan ada acara manten, gitu ya. Jadi acara manten itu kan acara yang besar tuh. Pasti ada bagian konsumsi, apa lagi? Bagian teror, betul. Bagian undangan, betul ya. Jadi itu ada petugasnya masing-masing. Kalau dikerjakan sendiri-sendiri, sendiri, bisa enggak? Tidak. Akan sulit. Sebenarnya bisa tapi sulit bang. Sekali ya. Baik, ini dekomposisi. Nah, selanjutnya kita lihat. Ini bentuk lingkaran, bentuk segitiga, bentuk lingkaran. Kira-kira ini siapa yang bisa menjawab? Ini selanjutnya kira-kira apa? Bilal. Bentuk selanjutnya segitiga. Dari mana kok kamu Bilal ini pasti segitiga? Dari mana? Dari pola yang sebelum. Oh, ini lingkaran, habis lingkaran segitiga, habis segitiga lingkaran. Pasti ini segitiga. Apakah benar? Benar. Yakin? Kita lihat.
Oke, betul. Tepuk tangan untuk Mira. Oke. Kita lanjutkan. Yang kedua. Oke. Kira-kira ini selanjutnya apa? Ini yang bagian sini. Ini nih Robli. Robli. Lingkaran. Dari mana Robli? Oh, ini lingkarannya dua. Ambil dua lingkaran. Satu, segitiga. Baru setelahnya? Apakah benar? Cacing ya. Oke. Oke, benar ya. Selamat. Oke. Selanjutnya. Nah, ini. Ini ada yang kosong ya. Silakan kalian isi yang kosong. Bapak butuh satu orang untuk ke depan. Disimak, dilihat dulu, ya kan? Sudah ada yang mau maju? Ini sudah. Ini Romji. Nanti ini ya. Nih. Digambar ya, digambar. Iya, dua-duanya. Ini sama ini. Silakan. Oke. Oke. Apakah ini benar ya? Yakin? Oke. Kita lihat. Oke. Jawaban kalian benar? Oke. Selanjutnya. Silakan. Ada yang bisa? Yang ini ya. Ini. Apa yang berani? Bapak butuh pemberani ini. Bapak butuh pemberani ngisi ini. Oke. Siapa yang maju? Firda. Ayo maju Firda. Nanti kalau ada yang tidak sepakat jawabannya Firda, bisa maju juga, tapi taruh di bawahnya ya. Silakan cermati, disimak, dilihat apakah jawabannya Firda ini sesuai apa masih menurut kalian belum. Ini ya. Oke. Oke. Oke, kita lihat jawabannya Firda. Menurut kalian jawaban Firda ini sudah sesuai dengan jawaban kalian? Kalau ada jawaban yang beda, tidak sama dengan Firda, silakan ke depan. Taruh di bawahnya jawabannya. Nanti kita lihat siapa yang sudah benar. Ayo. Ada? Apa sepakat jawabannya Firda begitu? Hah? Sudah sepakat? Sama semua? Wah, ayo kalau ada, Bapak tunggu. Hitung sampai 5. Mungkin ada yang mau jawab yang lain? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa? Nah, dalam sama dulu ya, belajar. Sudah? Cukup? Oke. Kenapa? Mau coba? Kira-kira? Nah, oke. Ini jawaban Firda. Kita cek apakah jawaban Firda sudah benar apa masih belum. Kita lihat. 1. Coba kalian hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, oke. Tadi kalian lihat, kalian bisa menjawab itu karena kalian melihat pola-pola yang sudah ada. Jadi dengan menjawab ini, kalian melihat ini, betul? Melihat ini, dan melihat ini.
Jadi kalian bisa memprediksi ini akan diisi apa, ini diisi apa, dan ini. Ini yang disebut dengan pengenalan pola. Oke, itu yang disebut dengan pengenalan pola. Selanjutnya, Bapak punya pertanyaan. Ada di sini yang pernah melipat baju di rumah, punyanya ayah, punyanya ibu, punyanya adik, punyanya pernah? Pertanyaannya, kalau kalian melipat baju di rumah, bagaimana kalian melakukannya? Setelah dilipat, ditumpuk jadi satu, apa dipisah-pisah? Dipisah? Kenapa dipisah-pisah? Oh, celana, baju gitu. Ada yang lain cara misahnya? Ada yang lain cara misahnya? Oke. Punyanya bapak, mama punya mama. Nah, ada cara yang beda ya. Yang satunya tadi baju Pak, celana Pak. Ada lagi temannya yang jawab. Dibedakan tiap orang Pak. Punyanya ayah Pak. Punyanya mama, punyanya mama ya. Punyanya adik. Sama ya? Mengapa dipisah begitu? Coba ini Jasmine dulu. Kenapa Jasmine? Oh, lemarinya beda Pak, tempatnya beda gitu ya? Oke, lemarinya beda. Oke, kalau yang Firda? Oh, biar nanti kalau masukannya mudah gitu. Oke, berarti kita memiliki pola, berpikir oh ini polanya biar lebih mudah mengerjakannya dipisah. Itu yang disebut dengan pengenalan pola. Nah, jadi saat kita melipat baju anggota keluarga, sebenarnya kita mengelompokkan baju sesuai pemiliknya. Seperti Jasmine ya. Mengapa sudah dijawab sama Yasmin? Karena tempatnya beda Pak. Berarti lebih mudah gitu ya nanti memasukkan ke tempatnya. Lemarinya beda. Oke? Nah, ini yang disebut dengan pengenalan pola. Jadi kalau kita bisa melihat polanya, kita bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu sama seperti jadwal kita ini, jadwal jadwal pelajaran. Jadi kita akan tahu hari apa jadwal PDOK olahraga. Hari Selasa. Maka minggu depan kita pasti tahu bahwa minggu depan hari Selasa yang pertama olahraga, sehingga kalian membawa seragam olahraga. Ini pengenalan pola. Gitu ya. Banyak lagi yang lain sebenarnya contoh-contohnya. Jadi kalian bisa explore sendiri. Baik. Nah, pengenalan pola adalah kemampuan kita menemukan kesamaan, keteraturan. Jadi kesamaan tadi sama-sama bajunya ayah, punya bajunya mama. Keteraturan diletakkan di tempat yang berbeda antara baju yang satu dengan yang lain, atau sesuatu yang berulang-ulang pada suatu hal. Contohnya tadi jadwal pelajaran, sehingga kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi berikutnya. Sampai sini bisa dipahami? Sudah ada berapa berpikir komputasional yang kita bahas? Yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Apa dekomposisi? Ayo. Memecah ya pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil. Oke, yang kedua tadi pengenalan pola. Oke, kita lanjut. Nah, waktunya game ya. Waktunya game. Oke. Satu saja ya. Kita pakai yang angka. Oke, kita mulai. Oke. Nanti kalian harus menentukan angka yang benar agar nanti truk ini bisa jalan, gitu ya.
Nanti silakan dijawab. Ini ada waktunya, harus cepat. Oke? Oke, kita mulai. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Berapa nih? Ini berapa? Cepetan. Ini yang sampai sini. Ini. Oke. Terus. Lagi. Terus. Sudah, 1 lagi. Ya. Loading, tunggu. Oke. Oke. Siap? Hitung. Ini siapa? Oke, ini apa ini? Lihat dulu ini keran-kerannya. Nih, ayo apa ini? Aku adalah alat untuk menulis. Bisa dibeli di toko alat tulis. Biasanya panjang dan runcing. Bisa dihapus. Sering dipakai di sekolah. Aku apa? Oke, kok misalkan alat tulis itu kan banyak ya? Ada spidol, ada bolpen, ada pensil. Kenapa kalian milih pensil? Bisa dihapus karena runcing. Alat menulis. Berarti yang lain ini kalian kalau tidak ada bisa menentukan kalau itu pensil atau tidak. Kalau misalkan ini tidak usah ditulis, sering dipakai di sekolah. Bisa tidak kalian menyebutkan itu pensil? Bisa atau tidak? Kalau ini Bapak hapus. Contoh ya. Contoh. Aku adalah alat untuk menulis. Biasanya panjang dan runcing. Bisa dihapus. Bisa jawab tidak kalau itu pensil? Bisa. Aku adalah alat menulis. Biasanya panjang dan runcing. Aku bisa dihapus. Bisa jawab itu pensil? Bisa. Jadi dari kalimat ini kalian hanya butuh beberapa saja agar kalian bisa menjawab. Yang penting-penting saja. Yang penting itu alat untuk menulis, betul? Terus kalian tadi bisa dihapus, betul ya? Jadi kalau alat untuk menulis dan bisa dihapus, pasti jawabannya walaupun yang lain tidak ada. Jadi Kak, ini namanya berpikir komputasional. Nanti ya. Jadi dengan kalian tahu hal-hal yang penting saja dan tidak memperdulikan yang lain, kalian bisa jawab dengan benar. Ini juga merupakan kemampuan komputasional. Oke, jawabannya adalah pensil. Hitung. 1, 2, 3. Oke, pensil. Sebenarnya kalian sudah punya kemampuan itu ya.
Jadi Bapak minta ada cerita di sini. Setiap pagi, ini judulnya perjalanan Rina ke sekolah. Setiap pagi Rina berangkat sekolah dari rumahnya. Pertama ia bangun tidur, lalu membereskan tempat tidur. Setelah itu ia mandi, memakai seragam, sarapan, dan memasukkan buku ke dalam tas. Kemudian ia berpamitan kepada orang tuanya. Rina berjalan ke halte, naik angkot, dan turun di depan sekolah. Sesampainya di sekolah, Rina langsung masuk kelas untuk belajar. Pertanyaannya, bagaimana cara Rina pergi ke sekolah? Naik angkot. Hah? Naik Naik? Naik sepeda? Tadi naik sepeda? angkot. Ada sepedanya? Ada sepedanya di sini? Naik angkot terus? Jalan kaki. Berjalan terus? Lagi? Apa lagi? Hah? Turun di depan sekolah terus? Masuk ke kelas. Masuk ke kelas. Mandi ditulis juga? Kalau berangkat sekolah mandi ditulis juga? Hah? Pamit ke orang tua. Oke. Dari cerita ini sebenarnya tidak harus kita tuliskan semuanya. Hanya beberapa yang penting karena judulnya di sini bagaimana cara Rina pergi ke sekolah. Cara Rina pergi ke sekolah bagaimana? Kira-kira berangkat dari rumah. Terus yang penting itu terus yang mana? Berjalan ke halte, naik angkot, ya kan? Turun di depan sekolah dan masuk ke yang lain tidak ditulis, tidak masalah. Sarapan, mandi, tidak usah. Karena itu tidak penting. Karena pertanyaannya caranya pergi ke sekolah, bukan apa yang dilakukan, gitu ya. Jadi jawabannya adalah nih, Rina berangkat dari rumah, Rina berjalan ke halte, Rina naik angkot, Rina turun di depan sekolah, Rina sampai di kelas untuk belajar. Dari ini ada beberapa hal yang tidak harus kita tulis. Betul? Apa saja yang tidak harus, yang tidak harus ditulis? Hah? Sarapan, ya kan? Mandi, memasukkan buku, tidak usah ya. Karena ya, tidak usah. Jadi kita ambil yang penting-penting saja. Jadi informasi yang penting saja yang kita ambil. Nah ini, bangun tidur, beres tempat tidur, mandi, sarapan, pakai seragam, berpamitan, tidak usah kita tulis. Karena itu yang tidak kita butuhkan, itu ya. Ini yang hanya dibutuhkan. Ini yang disebut dengan abstraksi. Ya, jadi kita hanya mengambil informasi yang penting saja dan mengabaikan hal-hal kecil yang tidak terlalu berpengaruh. Apa abstraksi? Kemampuan memilih informasi yang penting saja dan mengabaikan detail kecil yang tidak terlalu berpengaruh atau tidak dibutuhkan. Jadi abstraksi berarti kita memilih informasi yang penting saja dan ini kata kuncinya, memilih informasi yang penting, mengabaikan yang tidak berpengaruh. Dengan begitu masalah jadi lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Oke, perhatikan. Biar tidak capek, biar fresh, kita ice breaking dulu. Oke? Di depan ini ada gerakan. Silakan diikuti sehingga kita merasakan mengerjakan hal itu. Siap? Oke. Ya. Tuh. Ikuti. Nah. Terus. Terus. Tuh, tarik. Main. Lainnya. Sambut. Siap. Selanjutnya siap.
Putar. Tuh. Putar. Tuh. Putar. Tuh. Oke. Oke. Tuh, udah. Masih ada. Ayo berangan. Lipat. Sebelum ini abstraksi. Abstraksi kita mengambil yang penting-penting dan mengabaikan hal yang tidak dibutuhkan. Oke. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Oke, kalau ada 5 cara misalkan, ada 5 cara. Apa yang dilakukan pertama kali? Membasahi tangan, terus memakai sabun, terus menggosok tangan, berbungkuk, terus membilas terakhir, mengeringkan. Yakin? Kalau dibalik bisa enggak? Kalau dibalik kita keringkan dulu gitu ya. Pas dibilas, digosok banyak. Kira-kira mencuci tangannya benar enggak ya? Jadi kalau tidak urut maka dia tidak akan maksimal, tidak akan benar. Gitu ya. Oke, sehingga kita lihat. Basahi tangan, kedua tangan, tuang dan sabun, gosok telapak dan ujung tangan, bilas tangan dengan air bersih, yang terakhir kering. Ini harus berurutan ya. Baik, kita lihat. Nah, itu namanya algoritma mencuci tangan dengan sabun. Oke. Bagaimana jika urutannya dibalik? Nah, tadi itu yang hasilnya tidak akan maksimal. Oke. Jadi algoritma adalah urutan langkah-langkah yang membantu kita menyelesaikan masalah dengan benar. Oke. Algoritma harus jelas, urut, dan lengkap agar hasilnya sesuai. Oke. Ini kita lihat. Di situ ada apa namanya? Nanti kalian bekerja dengan teman sebangkunya. Ini ada robot. Ini ada robot. Ini ada bunga ajaib. Robot akan mencari bunga ajaib. Bantu robot ini agar sampai ke sini. Tapi dengan syarat robotnya hanya bisa melangkah 1 kali ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Jadi kalau sudah ke atas, tidak boleh ke atas lagi. Ya, bisa ke kanan, ke kiri, atau ke bawah. Jadi dia tidak bisa bergerak dengan arah yang sama sebanyak 2 kali berturut-turut. Tidak boleh. Jadi misalnya robotnya ke sini, ke bawah, maka dia tidak boleh ke bawah lagi. Berarti harus kemana? Ke kanan, gitu ya. Setelah ke kanan, apakah bisa maju? Tidak bisa. Harus ke sini atau ke sini, gitu ya. Dan seterusnya. Silakan kerjakan sama teman kelompoknya. Ya, bantu. Ayo. 1, 2,
3. Oke. 1. Silakan diskusikan dengan temannya. Hah? Ini teman ini dong. Bapak, jangan sendiri. Hah? Apanya? Iya. Itu satu-satu. Bapak kasih satu-satu. Nanti tapi yang maju nanti satu aja kan. Satu kelompok. Apa? Iya, pohon nggak bisa dilewati ya. Apanya dua? Iya ada apa? Ada yang kurang? Ya ambil dua-dua. Ini lagi. Namanya. Ya. Tentukan arah jalannya ya. Tentukan arah jalannya. Ya, misal kita tentukan gini aja, ya. Nggak usah gambar robotnya. Jalannya saja. Contoh ke sini misalkan ya. Contoh ke sini misalkan. Itu ya. Tulis saja. Tapi tidak boleh jalan dengan arah yang sama sebanyak 2 kali. Ini kalau sudah maju, tidak boleh maju lagi. Harus ke kanan atau ke kiri. Atau mundur lagi. Iya, itu kalau siap. Oke? Siapa yang cepat bisa ke depan. Yang menemukan langsung ke depan. Ya, ditulis. Ini seperti ini. Misalkan dia ke sini, misalkan. Habis ini ke sini. Habis ini ke sini, gitu ya. Nah. Kalian yang menentukan jalannya. Sudah. Gak boleh. Ini. Nih. Pohon tidak bisa dilewati. Nanti harus lewat ke arah yang lain. Ya? Sudah ketemu? Oke. Ini sudah ada. Zara. Hah? Ayo Zara maju. Tuliskan itu di depan. Ayo Zara. Sambil dilihat ya jawaban temannya. Apakah dia benar apa perlu kita perbaiki? Ayo sudah digambar sesuai itu. Gambar. Ya boleh. Tapi tidak 2 kali. Ya ini kan 3 kali loh. 1, 2. Tak boleh. Harus 1. Ya. Udah. Oke. Udah. Jawabannya. Hah? Mana kamu bawa mana? Oke. Berarti ini maju, ya kan? Ke kanan, ya kan? Ke kanan, ke bawah, ke kanan, ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kanan. Betul, enggak apa ini? Sudah betul ya? Kita cek ada jawaban yang lain punya temannya. Ada jawaban yang lain? Ini punya Zara. Bagus. Punya ini benar. Sama. Ini ada yang lain. Ya, ini ada yang lain. Coba ditulis ada yang lain. Gak usah data dihapus. Jangan disatukan ya. Ayo segera. Ayo. Ini ada makanya sama. Ayo. Jangan disatukan gambarnya. Ya, jangan disatukan. Gambar seperti punya kamu, tapi jangan disatukan ya. Ini gambar. Seperti ini ya. Gambar lagi. Tapi ini jangan dihapus. Ini caranya UI, bantu robotnya. Oke. Ya, ini kan bukan seperti itu. Seperti punya kamu itu sudah. Oke. Nih, kita lihat caranya UI ya. Ya, terus. Oke. Oke. Sudah, kita temukan 2 cara. Ya. Yang pertama kita lihat langkah yang ditentukan oleh Zara. Ya, punya Zara. Ya kan, kanan,
kanan bawah, kanan atas, kanan bawah, kanan atas, kanan bawah, kanan bawah, kiri bawah, kanan. Sudah nyampe. Kalau yang punya ai, bawah, kanan atas, kanan bawah, kanan atas, kanan bawah, ya kan? Kanan bawah, kanan bawah, nyampe juga. Jadi ada dua cara. Ada mungkin yang dapat yang lain? Ada lagi yang lain? Bapak cek. Oke. Ya boleh, ada lagi. Ada lagi. Banyak ya. Oke. Kasih nama, ya. Kasih nama nanti dikumpulkan. Hah? Kasih nama dikumpulkan ya. Sudah semua, kasih nama dikumpulkan. Dalam menyusun instruksi pada robot, maka kita butuh yang namanya keteraturan, ada urutan yang benar. Ya, sudah taruh dulu ya. Lanjut. Nah, taruh dulu. Kalau ini kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri. Langsung kerjakan. Ada semua ya? Oke, masuk ke barang. 1, 2, 3. Oke. Di situ ada soal, ada 4 soal yang harus kalian jawab. Waktunya 10 menit. Langsung dikerjakan. Ini cuma digambar aja, ditulis angkanya ya. Ya. Bolpen kalau ada bolpen. Kasih nama dulu ya. Jangan lupa namanya. Selesai. Kalau sudah selesai dikumpulkan. Bapak ambil ya, kalau jalan. Bapak yang ambil. Ya. Oke. Sudah ya? Oke. Yang lain. Nah. Kasih nomor urutannya yang benar ya. Oke, mana Lili? Berpikir komputasional ada berapa? Yang pertama dikumpul, yang kedua pengumpulan, yang ketiga, yang keempat berpikir komputasional membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara memecahnya menjadi bagian-bagian yang kecil, mencari pola, fokus pada hal yang penting, lalu menyusun langkah-langkah yang jelas ini algoritma yang terakhir. Baik. Nah, sebelum diakhiri kita refleksi sebentar. Yang pertama, dari 4 prinsip tadi, prinsip mana yang paling mudah kalian pahami? Yang mana yang paling mudah kalian pahami dari 4 itu? Ya? Oke, itu yang paling mudah ya. Oke, berarti yang paling sulit abstraksi nanti. Oke, prinsip mana yang menurutmu masih sulit? Berarti abstraksi ya. Oke. Coba pikirkan suatu masalah sederhana di rumah atau di sekolah dan bagaimana kamu menyelesaikannya dengan berpikir komputasional. Contohnya menyiapkan buku, bagaimana caranya dan sebagainya. Apa pengalaman paling menarik yang kamu dapatkan? Apa pengalaman yang menarik? Apa yang kira-kira tadi? Belajar apa tadi? Ya, apa yang menarik tadi? Menurut kalian yang menarik yang mana? Hah? Apa? Apa yang paling menarik? Ya. Yang menarik apa? Main game tadi ya? Main game. Oke. Baik. Karena kalian sudah belajar dengan baik, kita tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pertemuan
berikutnya kita akan belajar AI. Tahu AI? Kita akan belajar AI. Atau dalam bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Jadi kita akan belajar pemanfaatannya. Oke? Untuk hari ini Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.